Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a, amin ya rabbal alamin. Bajuri 2 halaman 207. Qala al-musannif wa syarihu wal muhsyi rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihima fid dharaini, amin ya rabbal alamin. Kemarin pembahasannya tentang boleh mengkasar sholat yang 4 rakaat boleh dikasar, dan juga boleh dijamakkan sholat, yaitu menjamakkan baik jamak takdim atau jamak takhir. Jamak takdim maknanya mendahulukan. Asar kita lakukan di waktu duhur, Isya kita lakukan di waktu maghrib. Kalau jamak takhir sebaliknya. Sekarang syarat-syarat boleh jamak. Wa syurutu jam'i takdimi salasatun. Dan bermula syarat-syarat jamak takdim itu ada 3. Nah, ada 3 syarat boleh jamak takdim. Al-awwalu ay yabda'a bidh-dhuhri qabla al-'asri. Bermula yang pertama itu bahwa memulai oleh seseorang bidh-dhuhri dengan duhur qabla al-'asri sebelum asar. Wabil maghribi qabla al-'isya'i, dan dengan maghrib sebelum isya. Nah, jadi kalau kita mau jamak takdim, misalkan asar mau kita bawa ke duhur. Ketika kita melakukannya harus duhur dulu baru asar. Tartib, ini tartib namanya, wajib tartib. Nah, buka hadis. Duhur dulu baru asar. Duhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isya. Tertib. Falau akasa, maka jikalau membalik iya. Membalik iya. Ya membalik kita udah paham kan, berarti asar dulu baru duhur, dilakukan di waktu duhur. Isya dulu baru maghrib, dilakukan di waktu maghrib. Ka'an bada'a, seperti bahwa memulai ia bil asri qabla duhuri. Seperti bahwa memulai ia dengan asar qabla duhuri, sebelum duhur. Masalan sebagai contoh, lam yasihha, ini saya tidak sah ya. Nah, siapa yang ada kitab ambil ke pondok. Nah itu. Jadi syarat yang pertama jamak takdim, melakukan duhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isya. Kemudian nanti syarat sesudahnya tentunya antara sholat pertama dan sholat kedua tidak dipisah dengan pemisahan yang lama. Nah, lanjut dulu. Wa yu'iduha ba'daha in aradal jam'ah, dan mengulangi ia akannya asar ba'daha sesudahnya duhur, in aradal jam'ah jika bermaksud ia akan menjamak. Wa yu'iduha mengulangi ia akannya asar ba'daha sesudahnya duhur, in aradal jam'ah jika bermaksud ia akan mengumpulkan. Ini ceritanya dia balik tadi. Aturannya jamak takdim duhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isya. Fa in akasa, maka jika dia membalik berarti dia asar dulu kemudian duhur. Itu kalau niat dia masih menjamak sesudah asar dulu baru duhur, kan dia melakukannya. Itu sesudah dia sholat duhur, sholat asar lagi boleh. Nah, sholat asar pertama nggak dihitung. Dia sholat asar di waktu duhur, kemudian sholat duhur, asarnya nggak dihitung, yang dihitung duhur. Berarti kalau dia mau jamak, sholat asar lagi sesudah duhur. Kalau dia tidak mau menjamak, berarti asar itu dilakukan pada waktunya nanti. Nah itu. Nah. Wasani niyatul jam'i awala sholatil ula. Bermula syarat yang kedua itu niat jamak pada awal sholat pertama. Niat jamak pada awal sholat pertama.
Nah, niat jamak pada awal salat pertama. Jadi niat jamaknya di salat zuhur, bukan di salat asar. Walaupun yang kita pindahkan asar nanti ke zuhur. Kita nih mau pindahkan asar ke zuhur kan? Lakukan zuhur dulu. Ketika takbiratul ihram salat zuhur, kita tambah jamak takdim. Sholli misalkan apa? Sholli fardhu zuhri. Rakaataini misalkan, kasar ya. Sholli fardhu zuhri rakaataini. Jam'a takdimen ma'al asri. Fardhan lillahi ta'ala. Ku salat fardhu zuhur 2 rakaat. 2 rakaat itu kasar berarti kan? Jamak takdim bersama asar karena Allah. Itu dalam takbir pertama. Baru boleh nanti asar kita tarik ke zuhur. Ini kelihatan rada aneh kan? Mestinya niatnya di sholat asar kan? Karena asar yang kita pindah kan? Nah, tapi enggak, disyaratkan niat di sholat pertama. Di sholat zuhurnya. Jadi niat itu harus di awal sholat pertama. Makna di awal sholat bagaimana? Bi an taqtarina niyatul jam'i bi taharrumiha. Bi an taqtarina, dengan bahwa berbarenganlah oleh niat jamak bi taharrumiha dengan takbiratul ihramnya pertama. Bi an taqtarina, dengan bahwa berbarenglah, menyertailah oleh niat jamak bitaharumiha dengan takbiratul ihramnya salat pertama. Ini penting bab ini nih. Nanti kita suka jalan-jalan kan? Keliling dunia, nah, bisa salat jamak kasar. Ya kan? Siapa tahu jadi juragan kan? Bisnis luar kota, jalan-jalan terus. Jadi yang beliau pengen katakan harus ada niat jamak di awal sholat. Di awal sholat. Kalau di awal sholat kan mestinya nggak harus takbir kan? Kalau di awal sholat kan nggak harus takbir. Kalau sholat 4 rakaat, rakaat pertama kan masih awal sholat, masih. Cuma beliau menggambarkannya. Apa maksud awal sholat? Berbarenganlah oleh niat jamak dengan takbiratul ihram. Dalam takbiratul ihram niat jamak. Atau dalam sholat juga boleh. Yang penting sebelum salam. Kita sholat aja zuhur dulu, di tengah-tengah sholat urun niat. Ini saya jamak takdim bersama asar, boleh. Yang penting dalam sholat. Enggak boleh sebelum takbiratul ihram, enggak boleh sesudah salam. Nah, itu yang benar ini. Fala yakfi takdimuha ala taharrumi. Maka tidak memadai oleh mendahuluinya niat alat taharrumi, di atas taharum, di atas takbiratul ihram. Maka tidak memadai oleh mendahulukannya niat alat taharum atas takbiratul ihram. Wala ta'khiruha, dan tidak memadai oleh mentakhirkannya niat anis salami, dari salam, minal ula, dari sholat pertama. Nah, jadi kesimpulannya harus ada niat jamak di sholat pertama. Bisa dalam takbiratul ihram, bisa di tengah-tengahnya. Yang penting sebelum salam, kan? Sebelum salam sudah ada niat jamak takdim. Yang penting jangan niat sebelum takbir atau sesudah salam. Harus dalam sholat. Itu makna awal sholat. Ada yang muskil? Bi antaktarina, dengan bahwa berbarenganlah oleh niat jamak bitaharumiha dengan takbiratul ihramnya salat pertama. Fala yakfi takdimuha, maka tidak memadailah oleh mendahulukannya niat ala taharum, di atas taharum yang pertama. Wala ta'khiruha, dan tidak takhirnya niat anis salami, dari salam, minal ula, dari takbir, dari salat pertama. Tadi mafhumnya wa tajuzu fi asna'iha 'alal adhari, dan boleh ianya niat pada pertengahannya salat di atas kaul adhar, di atas pendapat yang adhar. Wa tajuzu, dan boleh ianya niat jamak fi asna'iha, pada pertengahannya salat pertama, 'alal adhari, atas kaul yang adhar.
Nah. Wasalisu al-mualatu bainal ula wasaniyati. Dan bermula yang ketiga itu al-mualatu, mualat, beriring-iring. Bainal ula wasaniyah, di antara yang pertama dan kedua. Syarat yang ketiga jamak takdim, mualat, beriring-iring antara pertama dan yang kedua. Sesudah sholat duhur, langsung sholat asar. Nggak boleh diselangi oleh rawatib misalkan. Habis sholat duhur, sholat ba'diyah dulu, nggak boleh. Kalau udah sholat ba'diyah nggak boleh jamak lagi. Langsung sholat asar. Kapan kita melakukan ba'diyah? Sesudah sholat asar. Nggak apa-apa, sesudah sholat asar kita lakukan ba'diyah duhur dan qabliyah asar. Boleh. Habis sholat duhur langsung sholat asar, kemudian baru sunnah qabliyah. Ba'diyah duhur 2 rakaat, qabliyah asar 2 rakaat. Jadi harus mualat. Makna mualat bi alla yatulal faslu bainahuma, dengan bahwa tidak panjanglah oleh pemisah antara keduanya, yang pertama dan kedua. Bi alla dengan bahwa, yatula dengan bahwa tidak panjang oleh pemisah bainahuma antara keduanya, salat pertama salat kedua. Makna mualat tidak panjang pemisah. Pemisah sedikit boleh, seperti habis sholat batal wudu, wudu dulu boleh. Nah. Jadi ukuran panjang itu berapa? Ukuran diselangi oleh waktu yang muat kita lakukan sholat 2 rakaat. Kita sholat 2 rakaat ngambil rukunnya saja. Sholat paling ringkas 2 rakaat. Nah, berapa butuh waktu? 3 menit misalkan. Nah, jangan lebih dari 3 menit pemisah antara sholat pertama dan sholat kedua. Jadi makna dipisah, makna lama dipisah, muat sholat 2 rakaat. Makanya nggak boleh rawatib tadi. Al-hadisus salisu. An-Nabi Abdurrahman. Halaman 9. Halaman Rahman. 7 mantap. Fa'in tola urfan, maka jika lama ianya fasal. Tola fa'ilnya huwa, kembali ke fasal. Fa'in tola, maka jika lama ianya pemisah. Urfan pada uruf. Lama ianya pemisah pada uruf. Antara sholat pertama sholat kedua dipisah oleh pisah yang lama. Seperti muat 2 rakaat. Walau bi'udhurin, walau ada ianya pemisah itu dengan uzur. Karena omen seperti tidur. Wajibat ta'khirus sholat disaniyati ila waqtiha. Nisya wajiblah oleh mentakhirkan sholat yang kedua ila waqtiha, kepada waktunya yang kedua. Jika lama pemisah, walaupun uzur, habis sholat duhur ngantuk tertidur, nah, itu nggak boleh lagi sholat asar. Wajiblah oleh menunda, mentakhirkan sholat yang kedua hingga waktunya sholat yang kedua. Asar sholat pada waktunya. Hadis yang ketiga. Nah itu. Wala yaduru fil mualati bainahuma faslun yasirun urfan. Dan tidak mudarat pada mualat, dan tidak mudarat pada mualat antara keduanya, salat pertama dan kedua, faslun yasirun, oleh pemisahan yang sedikit, urfan pada uruf, oleh pemisah yang sedikit pada uruf, sedikit, nggak nyampe muat 2 rakaat sholat. Nah itu nggak apa-apa. Itulah syarat jamak takdim. Ini syarat jamak takdim. Pertama, melakukannya secara tertib. Zuhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isya,
Yang kedua, ada niat di sholat pertama. Al-hadisu salisu, bermula ini hadis yang ketiga. An Abdurrahman, dari Abdurrahman. Kitab tinggal petang. An Abdurrahman, dari Abdurrahman. Siapa itu Abdurrahman? Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga meridai oleh Allah, anhuma, daripada keduanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma jam'ut ta'khiri, adapun bermula jamak ta'khir. Fayajibu fihi, maka wajib padanya jamak ta'khir. Ayyakuna, oleh bahwa ada ianya jamak ta'khir, biniyatil jam'i, dengan niat jamak. Adapun jamak ta'khir, maka wajib padanya jamak ta'khir ayyakuna, oleh bahwa ada ianya jamak ta'khir, biniyatil jam'i, dengan niat jamak. Di jamak ta'khir juga harus ada niat jamak. Kita mau sholat zuhur di waktu asar, harus ada niat jamak. Cuma niat jamaknya bukan dalam takbir. Di mana niat jamaknya? Wa takunun niyatu hadhihi fi waqtil ula. Dan adalah niat yang ini itu pada waktu pertama. Dan adalah niat yang ini itu pada waktu yang pertama. Kita mau sholat asar di waktu, kita mau sholat zuhur di waktu asar. Berarti di waktu zuhur kita nggak sholat. Boleh, itu namanya jamak ta'khir. Syaratnya kita harus niat, di waktu zuhur kita niat. Ini saya nggak sholat zuhur, mau jamak ta'khir. Ya. Kapan kita niat? Di waktu zuhur. Di awal waktu zuhur, di tengah waktu zuhur, sampai mau masuk waktu asar. Sampai kira-kira tinggal waktu kalau kita sholat zuhur muat. Nah, di situ juga boleh kita niat. Yang penting niat jamak ta'khir ada di dalam waktu zuhur. Boleh di awal waktu, boleh ketika waktu tinggal 10 menit lagi. Ukuran kalau kita sholat zuhur di waktu itu masih tunai, belum keluar waktu, disitulah kita niat, boleh. Kalau nggak niat dosa kita. Nggak niat, kita mau sholat zuhur di waktu asar tapi nggak niat untuk jamak, berarti kita sengaja meninggalkan sholat. Nah, namanya meninggalkan sholat, dosa. Kalau mati bahaya. Nah, jadi harus ada niat. Ketika kita nggak sholat zuhur, mau sholat di waktu asar, niat mau pindahin. Itu maknanya wa takunu niyatu hadhihi, dan adalah oleh niat yang ini, hadhihi semisyarah naik kepada an-niyatu, adalah ini, adalah niat yang ini itu fi waqtil ula, pada waktu yang pertama. Pada waktu zuhur atau pada waktu maghrib, niat. Wa yajuzu ta'khiruha ila ayyabqa min waqtil ula zamanun. Dan bolehlah oleh mentakhirkannya niat, bolehlah oleh mentakhirkannya niat ila ayyabqa, hingga bahwa tersisa min waqtil ula, dari waktu pertama. Oleh apa tersisa? Zamanon, fa'il yabqa, oleh waktu, oleh zaman. Lawi betudiat, majhul, jikalau dimulai akan dianya sholat, fihi, padanya waktu, padanya zaman, kanat adaan, niscaya ada ianya sholat, itu tunai. Dan bolehlah oleh mentakhirkannya sholat, mentakhirkannya niat. Bolehlah oleh mentakhirkannya niat ila ayyabqa, hingga bahwa tersisa min waqtil ula, dari waktu pertama, zamanon, oleh satu zaman. Lau ubtidiat, jikalau dimulai akan dianya sholat pertama. Jikalau dimulai akan dianya sholat pertama, fihi, padanya zaman, kanat adaan, ada ianya sholat, itu tunai. Nah, niat jamak di awal waktu atau di akhir waktu, seukuran masih muat melakukan sholat secara tunai. Di situ kita niat nggak sholat dulu, mau pindah ke asar, atau maghrib mau pindah ke isya, boleh. Ini yang berbeda kah?
Kalau jamak takdim mesti niat dalam takbir sholat pertama atau dalam sholat pertama. Walaupun bukan dalam takbir. Yang penting sebelum salam. Kemudian kalau jamak takdim tadi wajib tertib. Wajib mualat. Di sini kita lihat wala yajibu fi jam'i ta'khiri tartibun. Dan tidak wajib pada jamak takhir oleh tertib. Wajib tertib. Duhur kita pindah ke asar. Sampai asar kita sholat asar dulu. Baru sholat duhur. Boleh. Sholat duhur dulu baru asar juga. Boleh. Bebas. Tidak wajib pada jamak takhir oleh tertib. Wala mualatun dan tidak pula oleh mualat. Habis sholat duhur santai dulu. Kemudian baru sholat asar. Boleh. Yang penting masih dalam waktu asar. Nah itu perbedaan jamak takhir dan jamak takdim. Wala niyatu jam'in ala sahih fi salasah. Dan tidak wajib oleh niat jamak di atas sahih. Dan tidak wajib oleh niat jamak di atas sahih. Fi salasah pada 3 masalah. Pada 3 masalah atas pendapat sahih, atas pendapat sahih, dan tidak wajib oleh niat jamak. Jamak takhir enggak wajib tertib, 1, enggak wajib mualat, 2, enggak wajib niat jamak. Dalam takbir enggak wajib niat jamak. Enggak perlu kalau salat duhur ini jamak takhir nih. Fardu karena Allah, enggak, karena sudah niat di waktu pertama. Ketiga-tiganya ala sahih. Di atas pendapat sahih pada 3 masalah. Muqabil sahih menyatakan wajib niat jamak, wajib tertib, wajib mualat. Nah, itu. Apa yang muskil? Ada yang muskil? Wala ala harfihi dan tidak atas harfinya. Apa radhiyallahu Tuh. Satu fi masjid dan berpulang ada yaitu bahwa ada dia Enggak ada pertanyaan. Allah. Kanan adaan, ada ianya salat itu tunai. Tunai. Boleh mentakhirkan niat pada waktu tinggal dikit lagi. Ini zuhur mau kita pindahkan ke asar. Mestinya niat di awal waktu zuhur. Saya nggak sholat zuhur, mau sholat di waktu asar. Oh, kita nggak niat di awal waktu. Niat jamaknya di akhir waktu, tinggal sedikit. Kalau kita sholat zuhur di situ masih tunai. Boleh niat di situ. Kalau udah di luar waktu berarti udah masuk waktu asar kan? Nggak boleh lagi niat. Nah, itu. Detik-detik terakhir lah. Tinggal ini kalau sholat nih masih tunai nih. Oh nggak sholat dah, mau pindah ke asar. Boleh. Disitulah kita niat. Kalau kita sholat nggak muat lagi. Sholat zuhur nggak muat. Udah di luar waktu separuh. Kita niat di situ. Niat untuk jamak. Itu udah dosa. Artinya kita sengaja meninggalkan sholat. Wallahu a'lam bishawab, ilaihil marji'.